Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Yuni ASJ, mahasiswa Universitas Pertiwi semester 4 dari kampus Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat juga ikut meningkat. Lalu bisa juga disebut sebagai proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dari meningkatnya pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB) dari waktu ke waktu. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri pertumbuhan ekonomi? Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi antara lain: satu, adanya laju pertumbuhan penduduk diikuti dengan produk per kapita yang cepat. Yang kedua, terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, adanya perubahan struktural yang tinggi. Yang keempat, muncul urbanisasi dalam suatu negara. Yang kelima, adanya ekspansi menuju ke negara yang lebih maju. Nah, terakhir, meningkatnya output barang dan jasa dalam suatu negara. Contohnya bagaimana? Contohnya, jika suatu negara mampu memproduksi lebih banyak beras, mobil, jasa pendidikan dibanding tahun sebelumnya, maka negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Meskipun belum tentu terjadi pemerataan kesejahteraan. Lalu selanjutnya adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, ada beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Antara lain yaitu produk domestik bruto atau PDB. Itu adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu. Nah, dalam perhitungan PDB ini ada 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan produksi, yaitu menghitung nilai tambah dari semua sektor ekonomi, mau itu pertanian, industri, jasa, dan lain-lain. Rumusnya apa? Rumusnya output dikurang input. Contohnya nih, jika sektor pertanian menghasilkan 500 juta dengan biaya input 300 juta untuk benih, bibit, dan lain sebagainya, maka PDB-nya adalah 200 juta. 500 dikurang 300. Nah, kemudian selanjutnya pendekatan pendapatan. Itu menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor produksi dari upah, sewa, bunga, laba, pajak tidak langsung, itu dijumlahkan lalu dikurangi dengan subsidi. Nah, terakhir ini adalah pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran untuk barang dan jasa akhir dalam perekonomian. Rumusnya apa? Rumusnya C plus I plus G plus X kurang M. C itu apa? C itu konsumsi rumah tangga, I itu investasi, G itu government, jadi pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Nah, kalau X kurang M berarti ekspor neto. Kemudian indikator selanjutnya adalah dalam pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan per kapita. Rumusnya PDB dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita mencerminkan apa? Mencerminkan kesejahteraan rata-rata suatu negara, membandingkan standar hidup antar negara atau antar waktu. Nah, pendapatan per kapita ini tidak mencerminkan distribusi pendapatan. Negara bisa punya pendapatan per kapita tinggi, tapi ketimpangan juga tinggi. Nah, pendapatan per kapita penting, tapi itu tidak cukup. Untuk menilai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kita juga harus melihat distribusi pendapatan, ketimpangan, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Layanan dasar itu apa aja sih contohnya? Pertama, 1. Pendidikan, akses ke sekolah, guru yang berkualitas, dan fasilitas belajar. Indikatornya apa? Angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf. Lalu yang kedua, akses kesehatan. Bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, tenaga medis, dan obat-obatan. Indikatornya apa? Angka harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, cakupan imunisasi. Lalu yang ketiga, akses ke air layak minum dan fasilitas sanitasi yang memadai. Indikatornya apa? Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih dan jamban sehat. Yang keempat, akses pangan, ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan yang cukup dan bergizi. Indikatornya prevalensi gizi buruk atau stunting. Lalu indeks ketahanan pangan. Yang kelima, akses perumahan layak,
hunian yang sehat, tidak padat dan terjangkau. Indikatornya apa? Kepemilikan rumah, kondisi bangunan, kepadatan hunian. Yang terakhir, energi atau listrik. Akses terhadap energi modern terutama listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Indikatornya, rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik rumah tangga. Nah, itu tadi adalah macam-macam akses layanan dasar. Nah, di akses layanan dasar ini ada beberapa masalah umum. Apa saja sih? Yang pertama, ketimpangan antar wilayah. Kota-kota besar cenderung memiliki fasilitas layanan publik yang lebih lengkap dan mudah diakses. Sedangkan daerah pedesaan, wilayah timur, seringkali tertinggal dalam infrastruktur, tenaga profesional, teknologi pendukung. Lalu masalah berikutnya ada kemiskinan ekstrim. Meskipun layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tersedia, kemiskinan ekstrim membuat sebagian masyarakat tidak mampu mengaksesnya. Biaya transportasi, keharusan meninggalkan pekerjaan harian, atau bahkan ketidaktahuan terhadap hak-hak dasar membuat mereka tetap terpinggirkan. Nah, selanjutnya masalah selanjutnya adalah infrastruktur belum merata. Akses terhadap layanan publik sangat tergantung pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan komunikasi. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur memadai, sehingga petugas layanan publik sulit menjangkau masyarakat ataupun sebaliknya. Nah, yang terakhir itu adalah biaya mahal, khususnya pada layanan yang dikelola swasta, seperti rumah sakit swasta, universitas. Biaya ini menjadi penghambat besar. Tanpa subsidi atau skema bantuan dari pemerintah, masyarakat berpenghasilan rendah sulit menjangkau, meskipun layanan tersebut secara geografis dekat. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa sih akses layanan dasar ini penting? Karena tanpa akses layanan dasar, pertumbuhan ekonomi hanya angka, tidak mencerminkan perbaikan nyata dalam kualitas hidup masyarakat. Nah, indikator selanjutnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah lajunya pertumbuhan PDB real. Laju pertumbuhan PDB real adalah persentase kenaikan nilai PDB real dari satu periode ke periode berikutnya, biasanya per tahun, yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Nah, PDB real ini mencerminkan pertumbuhan output fisik barang dan jasa, bukan kenaikan harga atau inflasi. PDB real itu untuk apa sih? Untuk satu, mengukur pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Karena apa? Karena sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Yang kedua, memberikan gambaran apakah produksi barang dan jasa benar-benar meningkat. Yang ketiga, digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara. Jadi jangan keliru antara PDB nominal yang belum dikoreksi inflasi dan PDB real. Nah, PDB real ini lebih akurat tentunya untuk membandingkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, setelah kita tahu indikator-indikator dalam pertumbuhan ekonomi, lalu bagaimana cara kita mengukur pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan PDB-nya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yakni PDB tahun ini dikurang PDB tahun lalu per PDB tahun lalu dikali 100%. Contoh nih, jika PDB tahun 2024 adalah 1000 dan PDB tahun 2023 adalah 900, maka pertumbuhan ekonominya adalah 1000 dikurang 900 per 900 kali 100%, sama dengan 11,11%. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: 1. Sumber daya manusia. Kualitas pendidikan, pelatihan, dan keterampilan tenaga kerja sangat menentukan produktivitas. SDM yang terampil, sehat, dan terdidik akan menghasilkan barang dan jasa secara lebih efisien dan inovatif. Lalu, investasi pada pendidikan kesehatan adalah kunci pertumbuhan jangka panjang. Contoh, negara dengan banyak lulusan STM ini cenderung lebih cepat tumbuh secara ekonomi. Yang kedua, sumber daya alam. SDA, ketersediaan dan pemanfaatan mineral, energi, lahan, dan hasil bumi menjadi awal pertumbuhan ekonomi. Namun harus diingat, tanpa pengelolaan berkelanjutan, eksploitasi SDA bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan. Contohnya apa SDA-nya? Indonesia memiliki SDA yang melimpah seperti batu bara, nikel, kelapa sawit. Tapi ini butuh hilirisasi agar pertumbuhan lebih optimal. Nah, yang ketiga,
modal kapital, meliputi apa? Meliputi peralatan, mesin, infrastruktur, teknologi yang digunakan dalam produksi. Jadi semakin tinggi investasi modal baik dalam negeri maupun asing, semakin tinggi kapasitas produksi nasional. Contoh seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan pabrik ini dapat meningkatkan kelancaran distribusi dan efisiensi produksi. Yang keempat itu adalah teknologi. Kemajuan teknologi mendorong efisiensi, otomatisasi, dan peningkatan hasil produksi. Teknologi juga menciptakan industri baru dan mempercepat inovasi. Contohnya apa? Contohnya digitalisasi layanan keuangan fintech yang mendorong inklusi ekonomi di wilayah terpencil. Lalu selanjutnya kewirausahaan dan inovasi. Pelaku usaha dan wirausahaan menciptakan produk baru, lapangan kerja, dan efisiensi pasar. Nah, inovasi dalam model bisnis dan teknologi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Contohnya, startup teknologi mampu mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia. Lalu faktor berikutnya adalah kebijakan pemerintah, regulasi fiskal, anggaran, moneter, pajak, serta kebijakan industri berpengaruh besar. Nah, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi makro, mendorong investasi, dan membangun infrastruktur pendukung. Contohnya seperti apa? Contohnya intensif pajak untuk investasi hijau dapat menarik investor dan memperkuat ekonomi berkelanjutan. Nah, terakhir itu adalah kondisi global. Kondisi ekonomi global seperti fluktuasi nilai tukar, harga komoditas, kondisi pasar global dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekstensif. Terjadi karena penambahan faktor produksi, misal tenaga kerja dan tanah. Lalu yang kedua, itu pertumbuhan intensif, disebabkan oleh peningkatan produktivitas seperti melalui inovasi dan pendidikan. Perbandingannya seperti apa antara ekstensif dan intensif? Nah, perbandingannya, kalau ekstensif, fokusnya itu menambah jumlah faktor produksi. Kalau intensif, fokusnya itu menambah produktivitas faktor produksi. Nah, dan kalau di intensif, secara kualitas SDM dan atau teknologinya itu tidak berubah. Sementara kalau di intensif, kualitas SDM dan teknologinya itu meningkat. Kalau ekstensif contohnya tambah pekerja, kalau intensif menambah pelatihan pekerja dan teknologi. Kalau ekstensif itu kurang berkelanjutan, kalau intensif itu lebih berkelanjutan. Jadi jenis pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan adalah pertumbuhan intensif. Karena tidak hanya memperbesar ekonomi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan daya saing. Berikut kita bahas tentang dampak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jika dapat dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak positif, yaitu 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya produksi dan aktivitas ekonomi, pendapatan nasional naik, sehingga pendapatan per kapitanya juga pasti cenderung naik. Lalu menurunkan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi mendorong pembukaan usaha dan industri baru yang menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, itu memperluas kesempatan kerja. Sektor-sektor ekonomi berkembang, menciptakan berbagai jenis pekerjaan termasuk dalam industri, jasa, dan UMKM. Nah, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial. Jika pertumbuhan merata, masyarakat dapat mengakses layanan publik lebih baik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah, yang kelima itu adalah meningkatkan penerimaan negara pajak. Ekonomi yang tumbuh menghasilkan lebih banyak pajak yang bisa digunakan untuk pembangunan dan subsidi sosial. Nah, dan apabila pertumbuhan ekonomi ini tidak dikelola dengan baik, pasti akan memberikan dampak negatif. Apa saja? Yang pertama, ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan bisa hanya dinikmati kelompok tertentu, menciptakan kesenjangan sosial. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Aktivitas industri dan eksploitasi SDA tanpa kontrol bisa merusak alam dan memicu bencana. Yang ketiga, urbanisasi berlebihan. Pusat pertumbuhan ekonomi menarik migrasi besar-besaran ke kota, menyebabkan kepadatan, kemacetan, pemukiman kumuh, pengangguran. Lalu yang keempat, konsumtif dan materialistik. Masyarakat bisa terdorong untuk hidup konsumtif. Nah, kemudian berikut adalah strategi mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa saja strateginya? Yang pertama, meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan.
Tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dampaknya apa? SDM yang terampil. Kalau SDM-nya terampil, produktivitasnya nanti naik. Lalu apa? Meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Contohnya apa untuk meningkatkan SDM-nya? Itu program vokasi, beasiswa, pelatihan digital untuk UMKM. Nah, yang kedua, mendorong inovasi dan riset teknologi. Tujuannya memperkuat pertumbuhan intensif melalui efisiensi dan penciptaan industri baru. Dampaknya apa ini? Dampaknya nanti peningkatan produktivitas industri, mendukung ekonomi digital dan industri berbasis iptek. Contohnya seperti apa? Contohnya inkubator startup, pendanaan riset kampus, kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi. Nah, strategi selanjutnya adalah menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya menumbuhkan kepercayaan investor dan pelaku usaha. Dampaknya nanti arus investasi meningkat, aktivitas ekonomi berjalan lancar tanpa gangguan besar. Contohnya apa ini? Contohnya sistem hukum yang konsisten, pengendalian inflasi, dan keamanan nasional tentunya. Lalu strategi berikutnya, reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha. Tujuannya meningkatkan efisiensi layanan publik dan iklim usaha. Dampaknya nanti meningkatkan daya tarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Lalu mempermudah perizinan logistik dan operasional bisnis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti penghapusan pungli, simplifikasi pajak usaha mikro. Nah, strategi kelima itu adalah pembangunan infrastruktur ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang dan jasa. Dampaknya nanti pasti akan menurunkan biaya logistik, membuka akses ekonomi ke wilayah terpencil. Contoh, jalan tol, pelabuhan, jaringan internet nasional, irigasi pertanian modern. Oke, lalu sekarang bagaimana sih kondisi pertumbuhan ekonomi secara global saat ini? Nah, berdasarkan data yang dirilis BPS pada bulan Mei ini, hanya Tiongkok yang tidak mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya, stagnan, turun tidak, naik juga tidak. Nah, selebihnya seperti Amerika, Malaysia, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, semuanya mengalami penurunan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia secara Q2Q pada kuartal 1 2025 terkontraksi di 0,98%. Jika kita bandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu di 0,83, artinya ini ada penurunan. Secara Y2Y ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 tumbuh di 4,87%. Jika kita bandingkan dengan kuartal 1 2024 lalu itu di angka 5,11. Artinya ada penurunan. Padahal di kuartal pertama ini sudah ada Ramadan dan Idul Fitri, tapi kenapa masih di bawah 5%? Nah, ini menjadi pertanda bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Meskipun pemerintah selalu mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Kemudian kita lihat lagi pertumbuhan PDB dari sisi produksi. Penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 adalah pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Hal ini sejalan dengan adanya panen raya padi dan jagung, serta peningkatan aktivitas produksi saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kemudian untuk distribusi dan pertumbuhan PDB dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 adalah konsumsi rumah tangga dan ekspor. Hal ini tercermin dari momen Ramadan dan Idul Fitri serta peningkatan nilai ekspor barang non-migas dan ekspor jasa. Namun, komponen konsumsi pemerintahnya mengalami kontraksi, ada penurunan. Kita sama-sama tahu saat ini pemerintah memang sedang melakukan penghematan dan pengeluaran pemerintah berperan penting dalam menjaga roda perekonomian. Nah, jika memang harus dikurangi, maka pemotongan anggaran sebaiknya dilakukan secara selektif, strategis, karena selain dapat mengurangi defisit anggaran atau beban utang dan menjaga stabilitas ekonomi, penghematan pemerintah juga bisa berakibat sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi melambat.
Kenapa? Karena pengeluaran pemerintah adalah bagian dari PDB yang tadi dijelaskan di awal. C tambah I tambah G tambah X kurang M. Jadi jika G government spendingnya turun, maka pemerintahan agregatnya juga pasti akan turun. Hal ini nanti dapat menyebabkan penurunan investasi, produksi, dan pendapatan nasional. Yang kedua, proyek pembangunan tertunda. Pemotongan anggaran bisa menghentikan atau menunda proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Nah, ini akan berdampak pada kesempatan kerja dan konektivitas antar daerah. Yang ketiga, naiknya pengangguran. Jika belanja pemerintah untuk sektor padat karya menurun, maka lapangan kerja pasti juga ikut menyusut, termasuk pemutusan kontrak pekerja proyek, guru honorer, dan tenaga kesehatan non-PNS. Nah, yang keempat, layanan publik menurun. Berkurangnya anggaran pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial itu bisa memperburuk akses layanan dasar, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan. Oke, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mampu membuka wawasan kita semua dalam memahami bagaimana perekonomian suatu negara tumbuh dan berkembang. Mari kita terus memantau pertumbuhan ekonomi, tidak hanya sebagai angka dalam laporan, tetapi sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat dan arah pembangunan bangsa. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat berperan aktif dalam menciptakan solusi dan inovasi di bidang ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.